الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة، وأعد مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام كإلحام الملائكة المقربين. اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من قول بلا عمل ونستغفرك من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب، إخواني حاضرين جماعة مجلس تعليم مسلك الهدى Ampun Sayyidul Darat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu syukra ya Allah, lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah SWT. Terima kasih kita kepada Allah yang Allah kembali mengumpulkan kita ikhwan bersama dalam Raudhah Hudatul Jannah, di tempat dengan perkumpulan perbuatan yang sangat diridhai Allah dan Rasulnya. Memang kita yakin, seyakin-yakinnya, dan sangatlah buruk kalau kita ragu bahwasanya tidak keluar kita dari majlis ini kecuali kita banyak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Walaupun kita tidak istighfar di majlis ini, karena Rasul sudah menjanjikan orang yang duduk di majlis taklim itu seluruh ikan yang ada di lautan akan beristighfar untuknya. Bahkan benda-benda mati pun akan beristighfar untuk kita. Dan kita yakin pula seyakin-yakinnya, karena menyampaikan kepada kita adalah seorang makhluk yang tidak pernah berdusta dalam hidupnya, yaitu Rasulullah. Tentang fadail yang kita dapatkan, pahala yang sangat hebat, luar biasa. Cukuplah untuk berulang kali saya sampaikan satu hadis Rasul yang Rasul mengatakan duduknya 1 saat, 1 jam, setengah jam, berapa menit lah kita di majlis taklim, itu pahala yang Allah berikan buat kita lebih afdal daripada kalau kita salat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada kita menghadiri salat 1000 jenazah. Lebih afdal daripada kita mengunjungi 1000 orang sakit. Dengan sejenak duduk nyantai ya di majlis ini, insyaallah semua kita dapatkan. Belum lagi insyaallah kita dapatkan kedekatan kita kepada Rasulullah. Allah maafkan kita. Yakin ikhwan, anak punya dosa, kamu punya dosa, tapi Allah nak maafkan kita. Kalau Allah tidak maafkan kita tidak dihadirkan di majlis ini. Tidak dikumpulkan untuk ingat bersalawat kepada Rasulullah. Tidak diingatkan untuk mendengar ucapan para salihin. Alhamdulillah, insyaallah tanda Allah sayang kita. Allah tidak mengampuni dosa kita. Dan mudah-mudahan ya Rabb, dengan Engkau mengampunkan dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan sengaja ataupun tidak, maka keluar kami dari tempat ini Rasulullah akan tersenyum. Rasulullah akan gembira melihat kita yang muda-muda terutama ini. Kita mendapatkan ampunan dosa kita atas segala kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan ini semua untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita, untuk anak istri kita, anak saudara kita baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Mudah-mudahan berkat duduknya kita di majlis ini, majlis tadi maghrib dan majlis besok dan seterusnya, Allah jadikan kuburan orang tua kita terang benderang. Allah lapangkan kuburan orang tua kita. Allah berikan nikmat kubur untuk mereka dan mereka gembira dengan hadirat kita, dan kita diberikan istiqamah untuk selalu menggembirakan hati Rasulullah.
dan mudah-mudahan yang masih hidup dari keluarga kita dijaga Allah dari segala bentuk maksiat dan kelalaian, diberi istiqomah dalam ketaatan, segala hajat kita mudahkan Allah, rezeki kita dilimpahkan Allah, rezeki yang halal thayyib barakah, segala penyakit bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kita diistiqomahkan dalam segala ketaatan sampai kelak insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah sepanjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasul. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada saya Bulbet minta tolong kalau ada yang nak naik di stop karena sudah penuh di atas, kecuali kalau ada orang tua barangkali bolehlah masuk naik ke atas. Masyaallah ahbab ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini malam terakhir kemungkinan daripada bulan Zulqa'dah, dan besok insyaallah kita masuk menyambut malam pertama daripada bulan Zulhijjah, bulan yang penuh berkah, yang mana insyaallah lipat ganda pahala Allah berikan untuk kita 700 kali lipat atas segala amal apapun yang kita lakukan di bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Mari kita berbanyak ibadah, berbanyak ketaatan, dan semakin kita menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa dan kelalaian insyaallah. Dan mudah-mudahan tahun ini keadaan kita lebih baik dan Allah lebih keadaan kita lebih dicantikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Ghurbul Irsyad wa Talibat Habibana Abdullah bin Abi Al-Haddad. Masuk kita kepada suatu perkara yang penting yang kita semua membutuhkan, dan kebutuhan kita terhadap hal ini mungkin berulang-ulang, mengenai anjuran daripada Imam Abdullah Al-Haddad, yang mana ini adalah anjuran dari syariat, anjuran dari Allah dan Rasul, untuk kita senantiasa mempelajari, mengenali tentang perkara yang bakal kita masuki, suatu hukum, suatu perdagangan, suatu pekerjaan, suatu ibadah, agar kita jangan salah, dan untuk kita mengambil jalan yang diridhai Allah, yang diridhai Allah ketika kita dalam keadaan kebingungan menentukan suatu keputusan. Kita dianjurkan oleh Allah dan Rasul untuk memilih dua cara, yang mana dua cara ini salah satunya cukup kalau kita sudah lakukan, lebih afdal kalau kita lakukan kedua-duanya. Apa itu? Untuk menentukan suatu perkara yang kita bingung barangkali, menentukan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, apalagi perkara ini kita tidak tahu. Boleh jadi hari ini kita lihat bagus, ternyata besok berubah. Yang tahu hanya Allah. Maka kita dianjurkan untuk bermusyawarah dan beristikharah. Musyawarah itu memberi pandangan manusia. Istikharah minta petunjuk dari Allah. Yang punya kitab silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darain amin. Faslun wa 'alaika idza aradta asy-syuru' fi amrin muhim kas-safari wa tazwij wa nahwihima bi musyawarati man tathukku bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwanik. Thumma idza sadafat isharatuhu ma fi nafsi fa'alaka bis salati rak'atain min ghairi al-fariḍah, yani salat sunnah, bi niyatil istikharah wad'u bi ba'dahuma bi du'a'il masyhur. Qala alaihi salatu wassalam ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita semua, hendaklah kita dalam kehidupan ini jangan ngerasa diri pacak segalanya, mampu segalanya, tak butuh dengan orang lain, tak butuh petunjuk Allah, tidak. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita ikhwan, terutama untuk perkara yang mustakbal. Apa itu mustakbal? Yang akan datang. Kita tidak tahu. Maka di sini kita minta petunjuk sama Allah. Minta petunjuk manusia yang mana aslinya sebenarnya juga petunjuk dari Allah, wasilah dengan manusia.
Beliau mengatakan, wa alaika idza aradta syuru' fi amrin muhim, hendaklah engkau wahai saudaraku, kalau engkau hendak masuk ke suatu perkara yang penting, melakukan suatu perkara yang penting, apa itu? Macam-macam. Di sini dicontohkan beliau safar. Kita pengen melakukan perjalanan, pengen hijrah keluar kota Palembang, pengen buka usaha, pengen masuk ke dalam satu tempat pendidikan. Sampailah di sini pengen kawin, bingung nyari jodoh. Atau kita bingung nerima yang mana nih? Anakku ini dilamar ada 3 kok budak. Kita punya anak gadis, kita punya saudari perempuan. Di Pinang datang 3 orang. Semuanya Masya Allah punya kelebihan. Bingung kita nak nerima yang mana. Ya, maka di sini kita dianjurkan melakukan 2 perkara. Yang pertama beliau katakan wa nahwihima bi musyawarati man tasukku bi ma'rifatihi. Hendaklah engkau bermusyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan wong yang kau yakini ini orang memang bijak, ini orang baik, ini orang punya pandangan-pandangan yang bagus, apalagi dia punya pengalaman. Orang soleh itu lebih lagi, ulama lebih lagi. Karena ulama, orang soleh itu kadang-kadang bukan mandang secara zahir, tapi mereka punya pandangan-pandangan yang sifatnya firasat minallah subhanahu wa ta'ala. Ittaqi firasatul mu'minin li'annahum yanzuru bin nurillah. Atau kama qala sahabat Sina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hati-hati dengan firasat orang muslim mukmin yang baik, karena mereka itu memandang dengan pandangan Allah. Jadi bukan tebak-tebakan, tapi memang mereka dapat petunjuk. Yang menurut kita baik, boleh jadi mereka dengan izin Allah tahu itu bukan sesuatu yang baik. Yang menurut kita buruk, justru menurut mereka itu adalah sesuatu yang baik. Maka di sini, ikhwanahumullah, hendaklah kau bermusyawarah. Ya, ingat ikhwan sekali lagi, kalau kamu jadi pemimpin, kamu jadi ketua atau dituaku di kampung, di keluarga, di rumah kita, nanti sebagai orang yang mungkin dianggap paling pintar, paling cerdas, ingat Rasulullah itu tidak ada yang nandingi. Nabi Muhammad paling hebat segala-galanya. Beliau kalau mau menentukan A, sahabat langsung menjalankan. Kalau beliau mau mengatakan B, semua sahabat akan sam'an wa ta'atan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupannya dan apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah disuruh dan sering disuruh Allah untuk bermusyawarah. Padahal Rasul kurang apa ya kawan? Jangankan dengan sahabat, seandainya dihidupkan, dibangkitkan semua nabi dan rasul, lalu untuk menentukan suatu perkara mereka diperintahkan Allah. Misal, lalu Nabi Muhammad ngomong A, maka semua nabi ini pasti mengatakan kami ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka sahabat, bukan nabi, bukan rasul, tapi Rasulullah bermusyawarah. Dan minta maaf sebelumnya, kalau lagi majelis jangan berzikir. Ya, kalau lagi majelis salawatnya, zikirnya di stop dulu. Kakek dah dapat dua-duanya. Ya, konsep dulu dengan majelis, nanti zikirnya bisa diqadha insyaallah. Nah, Rasulullah ikhwan sering dan sangat sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan kalau kita buka cerita Rasulullah dengan istrinya, Rasul pun bermusyawarah dalam beberapa perkara. Kurang apa Rasulullah? Kurang apa Nabi Muhammad ikhwan? Nah, ini sering kita dapatkan orang-orang yang menjadi ketua masjid, ketua yayasan, ketua sekolah, kadang-kadang memutuskan suatu perkara tanpa musyawarah. Musibahnya di sini ikhwan, kalau kita melakukan suatu tindakan sendiri tanpa musyawarah, padahal di situ ini kepentingan yang banyak, apalagi di situ seperti yayasan, sekolah, segala macam, ya, atau kita ada grup, ada tim atau apalah, tidak bisa kita menentukan sendirian. Kalau inti menentukan sendiri, memutuskan sendiri, lalu berhasil, inti bakal dapat musibah lebih besar. Apa itu? Inti akan muncul sifat takabur. Aku galau. Nah, akulah tetap ini, akulah memutuskan, akulah. Muncul sifat anania. Aku. Ya, muncul sifat ujub. Ngecik ke orang lain, ngasuh kita yang paling support, paling berjasa. Yang kedua, kalau Allah sayang, ya, itu tadi Allah tidak sayang disukseskan. Kalau Allah sayang, digagalkan atau tidak disempurnakan hasilnya. Itu Allah sayang. Ngapa? Dengan di situ, ya, dia tidak punya sifat kibir, yang merupakan dosa pertama makhluk Allah yang dilakoni oleh iblis.
Dia gagal, cuma ada efek buruknya. Wong yang macam itu kalau gagal, ya boleh jadi wong gami-gami akan nyala ke dia. Kedua, kalau dia memang wong punya kekuatan pojok, dia nyala ke orang lain, dah galak nolong dia. Padahal dia yang memutuskan tanpa musyawarah. Pernah dalam suatu perperangan, Rasulullah SAW keluar dengan para sahabat. Ketika mereka berjalan, sudah cukup jauh, lalu Nabi melihat keadaan sahabat sudah begitu letih, capek. Ini perang Badar, kejadian dalam perang Badar. Lalu Rasulullah memutuskan untuk berhenti di suatu tempat. Nabi memutuskan untuk berhenti di suatu tempat. Namun di situ ada seorang sahabat yang punya kemampuan pengalaman di medan perang luar biasa. Dia lihat, ini keputusan Nabi ini bagus. Tapi kalau Nabi mengambil keputusan yang lain lagi, lebih bagus lagi. Maka dengan akhlak, dengan sopan santun, dia mendatangi Rasulullah. Beliau berkata kepada Rasulullah, di bahasa kita, minta maaf, aku pengen bertanya. Menentukan tempat kita untuk stop di sini, ini wahyu dari Allah atau pandangan engkau sendiri ya Rasulullah? Kalau sudah wahyu, sudah. Apa kata Rasulullah? Itu pandangan aku, kata Nabi. Maka sahabat, ya Rasulullah, kalau boleh aku mengusulkan, kita maju lagi sekian mil ke depan. Di sana ada tempat yang lebih indah, lebih bagus. Di situ ada sumber mata air, di situ ada sumur, di situ ada apa? Untuk kelayakan dan kenyamanan kita lebih baik. Maka Rasulullah nanya sahabat yang lain untuk memastikan ucapan kawan yang juga tahu benar ya Rasulullah pendekatan ke-10 memang di depan sana. Apa kata Nabi? Bismillah, pindah ke sana kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Kemudian terjadi lagi ikhwan rahimakumullah dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, di saat umat Islam terkepung dari dalam dan dari luar. Dari dalam kota Madinah orang-orang munafik punya sepakatan dengan orang-orang kafir Mekah untuk menghancurkan Rasul dan sahabat di dalam. Mereka akan membantu orang kafir yang dari luar menyerang Rasulullah. Terdesak, terpojok ikhwan. Di dalam wong kafir munafik, ada munafik dan Yahudi itu bersongkokol Madinah, sementara di luar orang kafir Mekah akan menyerang Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya kalau Allah menurunkan wahyu, Nabi menjalankan, tapi wahyu tak turun untuk menghadapi masalah ini. Lalu apa yang Nabi lakukan? Memanggil mereka para sahabat, dikumpulkan, dipilih oleh Nabi orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang punya kemampuan dalam taktik politik perang. Dikumpulkan Nabi, lalu Nabi menjelaskan keadaan kita sekarang begini. Mana menurut pandangan kamu? Apakah kamu punya pandangan, kata Rasulullah. Mereka menyampaikan beberapa usulan. Diterima oleh Nabi, ditampung di bahasa kita. Sampailah muncul usulan dari Sayyidina sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi. Seorang sahabat Rasulullah yang bukan dari keluarga Nabi, bukan keturunan Quraisy, bahkan dia dari orang Faris, orang Iran. Ya. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, kami pernah menemui masalah yang seperti ini. Yang kami lakukan kami lakukan membuat benteng. Tapi benteng itu bukan benteng yang menjulang ke langit, tapi benteng dalam bentuk kami membuat parit raksasa mengelilingi kota. Diterima Nabi. Lalu Nabi memikirkan, ini Masya Allah. Nabi nanya lagi, mana bentuknya? Dijelaskan beliau. Sehingga sahabat pun paham. Apa kata, mana pandangan kamu? Dengan pandangan pengalaman ini Salman Farisi. Sahabat mengatakan, kita coba ya Rasulullah. Seperti itu memang sesuatu yang tepat. Karena kondisi kita sekarang memang seperti itulah yang paling tepat. Lalu apa yang terjadilah peristiwa Khandaq. Rasulullah dan para sahabat bekerja dan Rasulullah turun kerja di situ. Umur waktu itu Nabi sudah 56 tahun kurang lebih. Melok begawe, ngunjal batu, ngeduk tanah, Nabi begawe melok. Sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh musyawarahnya Rasulullah dengan para sahabat. Pernah Rasulullah dapat musyawarah dengan istrinya. Ya, ketika terjadi waktu itu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang merugikan umat Islam secara zahir. Tapi ternyata di situ di balik itu ada keunggulan, keajaiban yang diberikan untuk umat Islam. Jadi singkat ceritanya Ikhwan, waktu itu umat Islam dalam keadaan sudah kuat, sudah hebat. Orang kafir Mekah itu sudah lemah.
Tapi belum mau dikatakan lemah mereka. Tahun itu Nabi SAW dapat isyarah wahyu minallah bahwa mereka Rasul dan umat Islam akan melakukan ibadah haji. Muhallikina ru'usahum. Ya, sudah digambarkan oleh wahyu tersebut bagaimana mereka akan melakukan ibadah haji. Sehingga sahabat semangat senang kalau keluar mereka dari kota Madinah dengan memakai ihramnya, dengan melakukan persiapan segala bentuk persiapan. Maka jalan Rasulullah dengan ribuan sahabat Nabi SAW. Subhanallah, orang kafir Mekah waktu itu dengar kabar ini, mereka ketakutan ketar-ketir. Singkat cerita mereka motong jalan nemui Nabi sebelum Nabi sampai ke Mekah. Mereka nemui Nabi, mereka mengajukan perjanjian dengan Rasulullah. Perjanjian damai. Gencatan senjata selama 10 tahun. Wong sudah kalah ini nih. Cari selamat, dia tahu dia tidak punya kekuatan lagi. Tapi mereka membuat itu perjanjian. Di antara perjanjian itu mengatakan tahun ini kau wahai Muhammad dan umat Islam tidak boleh haji dulu. Tahun depan baru boleh. Udah sakit hati sahabat. Ya. Udah pakaian ihram, mereka sudah niat ihram. Sudah semangat kangen dengan Ka'bah. Sudah kangen bertahun-tahun tidak pernah lihat Ka'bah, tidak pernah lihat tumpah darah mereka. Lebih baru lagi nyakit ke hati di bahasa kita nih. Orang Mekah buat perjanjian itu, kalau ada orang Mekah selama 10 tahun gencatan senjata, wong Mekah masuk Madinah wajib dibalik ke. Tapi kalau ada orang Madinah masuk Mekah tidak boleh balik. Tapi tidak diganggu. Secara zahir ini merugikan. Ditandatangani oleh Rasulullah. Sahabat, ya manusia. Kecewa sangat mereka dengan keadaan ini. Tapi ini keputusan Nabi. Akhirnya mereka cuma diam, bingung. Kok Rasulullah nerima? Kita ini menang, kita ini sudah di pucuk angin di bahasa kita. Diajak gencatan senjata 10 tahun, tidak boleh ada peperangan. Padahal kalau mau numpas mereka, orang Mekah saat itu sudah habis. Kemudian kerugian berikutnya yang sangat membuat mereka sedih dan kecewa, mereka tahun itu tidak jadi masuk Mekah. Dan Nabi ngaminkannya. Kecewanya lagi mereka sakit juga mereka tadi itu. Perjanjian itu mengatakan kalau ada orang Madinah masuk Mekah ditangkap tidak boleh balik. Orang Madinah tentu Muslim, Muhajirin atau Ansor. Dan kalau ada orang Mekah, baik itu Muslim atau kafir, Muslim masih ada di Mekah, melari ke diri sampai ke Madinah harus dibalik lagi ke keluarganya di Mekah. Tidak boleh melok Nabi. Dan kalau ada orang kafir Mekah yang datang ke Madinah tidak boleh diganggu, dibalik ke. Subhanallah. Nah, sahabat belum tahu hikmah-hikmah di balik ini semua. Ternyata banyak hikmahnya. Tapi kita balik cerita tentang bagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya. Ketika itu Rasulullah mengumumkan dan sahabat ini nerima tapi dengan kecewa. Ya. Lalu Nabi ngomong, kalau kita tidak jadi pergi haji, kita tidak jadi haji tahun ini, tidak jadi umrah, maka kita harus tahallul. Karena mereka sudah ihram. Uang ihram itu tidak acak lepas ke baju begitu saja, harus ada tahallul. Caranya tahallul karena belum masuk Mekah, dengan cara menyembelih korban, dia dam, potong kambing. Mereka bawa kambing ribuan, bawa kambing. Nabi ngomong, wahai sahabatku, sekarang kita tidak bisa melakukan untuk haji tahun ini, tahun depan insyaallah. Dan sebagai tahallul, pelepasan pakaian kita ihram ini, ayo kamu semua potong kambing, kata Nabi. Sahabat dengar perintah Nabi, ya jangan sampai sangka buruk dengan sahabat, tapi ini manusiawi, manusia. Wajar, mungkin kita pun kalau sikap kita sama abah kita, kalau nemu model macam ini, cak itu juga bangga sikap kita. Jadi sahabat tadi tidak langsung melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Nabi nyingok mereka ini, tidak ada yang bergerak. Nunduk galau. Ya. Bukan jengkel sama Rasulullah sebenarnya, jengkel sama orang kafir. Cuma mereka kok Rasulullah nerima perjanjian ini yang zahirnya tadi seakan-akan merugikan umat Islam, padahal tidak merugikan umat Islam, bahkan lebih sangat menguntungkan karena Allah wa Rasul yang tahu. Akhirnya Nabi sempat juga, ya Allah ngapalah sahabatku tidak cepat, tidak nurut. Sedih sempat Nabi. Masuk Nabi ke dalam kamar, masuk ke dalam kemah, waktu itu ada istri Rasulullah, Ummu Salamah. Ummu Salamah. Apa engkau seperti ini ya Rasulullah mukamu? Iya Rasulullah, aku menyuruh mereka untuk nyembelih korban, untuk nyembelih dam, untuk sebagai tebusan daripada tahallul tadi. Tapi mereka tidak melakukan. Ummu Salamah juga Rasulullah sedih. Dan Ummu Salamah takut, ya Rasulullah kau sabar, jangan kau sampai murka terhadap mereka ya Rasulullah.
Wajar mereka macam itu. Iya, aku maklumi, kata Nabi. Tapi apa mereka tidak melakukan? Apa uji misalnya? Ya Rasulullah, kalau boleh aku tunjuk pandangan, kau sekarang langsung melakukan. Kau embek pisau, kau embek sekok kambing, kau sembelih depan mereka. Maka insya Allah niscaya semua mereka melakukan, ya Rasulullah. Ini musyawarah. Pandangan isi Rasulullah. Dengan ini Rasulullah senyum. Pandangan yang indah, kata Rasulullah. Langsung Rasulullah ngambil pisau yang tajam, Rasulullah langsung ngambil kambing sikok, keluar Nabi. Sahabat pas nengok Nabi keluar dari kemah ngawak kambing, tegak kalau. Lalu Rasulullah langsung ngoling ke kambing dengan pelan, langsung nyembelih kambing tadi. Subhanallah. Begitu menyaksikan Rasulullah nyembelih, langsung bubar kalau mereka masing-masing ngambil kambing, ngambil pisau, nyembelih. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwani rahimakumullah. Jadi awas, hati-hati, na'udzubillah min dzalik, sifat-sifat penting. Mungkin kamu sekarang belum jadi pemimpin, ke depan, 4, 5, 6, 7 tahun depan, kamu jadi kepala masjid, ketua yayasan, ketua langgar, ketua daraitan dan lain-lain. Awas, jangan suka memutuskan satu perkara, apalagi untuk kepentingan bareng bersama di kita debek. Nak maulid, ada acara, di langgar, di masjid kita, nak nyari penceramah, sudah kamu saya berapa, aku nyarinya. Tahun depan, aku nyarinya. Ya, dengan dana, carilah kamu. Tidak, duduk bareng. Kamu pengen siapa penceramah? Tahun lalu si fulan, Ustaz fulan, atau ini pengen macam mana? Usulan, dimusyawarahkan. Ayo, sudah, ceramah ketemu. Kita nak makan apa? Budget kita berapa? Musyawarah, wallah indah. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Rasul mengatakan, ma khaba manis takhar, wala nadiba manis tashar. Tidak akan kecewa wong yang istikharah dan tidak akan nyesal wong yang bermusyawarah. Kalau kita sudah musyawarah, gembuk bareng-bareng, nentukan tanggal, nentukan hari, nentukan makan, nentukan penceramah, sudah sepakat nih. Penceramah Ustaz Ahmad Abdul Aziz namanya, misal, ya. Sudah dihubungi pacak, subhanallah. Pas hari H, Ustaz ini emaknya meninggal di Medan sana. Bangkat dia nemui emaknya, tak pacak. Paksa kita nyai Ustaz pengantin, kelapa gulbuk, dapatlah Ustaz tadi. Ya lama wujud beda, karena Ustaz tadi dadakan. Agak kurang maksimal, katakanlah. Kecewa siapa yang kecewa? Tidak kata yang kecewa. Kenapa? Keputusan kita bersama kemarin milih Ustaz Ahmad Abdul Aziz. Dia ada halangan dari Allah. Kita nerima kami. Tapi coba inting nentukan. Atau tak baca, mau habis itu batas. Dihujat, begitu juga menentukan tanggal musyawarah. Ya. Pas tanggal hari H, tahu subhanallah. Blek, ada gaduh, gobot, kena angin, puting beliau. Lampu mati, dari Zohor sampai jam 12 malam. Genset, dah kata. Acara kita akhirnya bubar. Karena hasil musyawarah nentukan tanggal itu. Tak ada yang nak dimarahi, tak ada yang diotoi. Ya, tidak ada penyesal. Dan karena sudah musyawarah, begitupun dengan urusan yang lain. Nah, di sini beliau mengatakan, ya hendaklah engkau bermusyawarah. Tapi maaf, musyawarah dengan siapa? Wong yang kau memang lihat orang itu orang baik, orang yang bijak. Jadi antaranya wong tua kita barangkali, atau kakak kita, atau paman kita, atau teman kita yang orangnya dewasa, orang yang agamanya bagus, ya, atau ya masya Allah asatis, guru-guru kita, tempat kita bermusyawarah. Tapi musyawarah pakai adab, pakai akhlak, ya. Dengan musyawarah itu minta dia ke. Ya ada orang musyawarah tapi minta dia ke apa kepengenan dia. Itu bukan musyawarah. Ya, kalau musyawarah itu sebelum inti milih, inti nanya, bukan inti lah milih, minta dia kan. Salah. Nah, musyawarah dengan orang yang baik. Kemudian ikhwan rahimakumullah, min ikhwanika thumma idza sadafat isharatuhu ma fi nafsi fa alayka bis salati rak'atan min ghairi faridah. Kalau kau sudah dapat daripada petunjuk dari musyawarah tadi untuk menguatkan lagi, maka salatlah istikharah. Insyaallah hasil musyawarah dengan salat istikharah ini senada. Senada. Nah, kalau memang musyawarah tidak mendapatkan hasil dari keputusan, istikharah tadi. Ya, atau salah satu dari keduanya harus kita lakukan. Nah, untuk istikharah ikhwan rahimakumullah, ya salat usul sunat al-istikharah sunatan lillahi ta'ala. Baca rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, jadilah.
Setelah itu berdoa, tak pacak dengan bahasa Arab yang diajarkan Nabi, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, baca salawat dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha tahu segala perkara yang aku tidak tahu. Engkau yang tahu baik buruk, aku tidak tahu yang mana baik buruk. Aku lagi bingung ya Allah untuk menentukan ini. Yang mana yang kupilih, yang A atau yang B. Maju atau mundur, jadi atau tidak, pergi atau tidak. Berilah aku petunjuk ya Allah. InsyaAllah setelah itu kita akan dapatkan isyarat, petunjuk dari Allah. Tapi ingat ikhwan, istikharah ini tidak boleh ada kecondongan. Kalau ente sudah ada kecondongan, ya misal mak ente nawa kedua perempuan untuk jadikan calon ente, Susi sama Wati. Ente ini memanglah sudah ngidam sama si Susi. Susi dah lama ente pengen dapat dia. Ya, sudah pernah ente berhayal, oh kalau saya jadi bini aku. Entah mak nak, oh iya ada Wati pula. Bangsa Susi kalau tak kau sama Susi, langsung gitu. Ya siap mak. Ya. Ini ada Wati. Jimat kita kau, cobalah. Aku ni demen sama budak Dwi kok ini jimat kita. Cuma aku tak tahu yang mana yang cocok jadi buat jodoh sama kau ni. Kau istikharah lah. Jimat. Wah siap mak, aku istikharah. Istikharah dia solat. Bersolat berdoa macam tadi. Tapi di hatinya itu Susi. Benar. Mimpi dia malam itu. Habis solat tidur 2 rakaat, mimpinya apa? Benar-benar duduk di kawadi sama Susi. Kawinnya dia sama Susi tadi. Jalan naik motor berdua sama Susi. Pagi bangun tidur, emak belum bangun, dibangunnya. Mak bangun mak, aku dapat bicara sudah aja. Apa? Aku malam semayang sihara, dapat tidur mimpi kawin sama Susi. Itu boleh jadi hawa nafsu ikhwan. Bukan petunjuk dari Allah. Benar. Ya, kalau memang ente minta petunjuk sama ente tidak tahu nih yang benar siap. Susi selama ini ente pandang cantik, bagus, soleha. Ya karena mesti jadi pacar ente pas sudah kawin. Kan biasa tuh, buat cerita. Waktu masih pacaran lambat dikit. Oh dek minta maaf dek, aku lambat jemput. Tak apa-apa kak. Berapa lama nunggu air dengat kak. Pas sudah kawin, mana kau lambat nih. Lain sudah. Ya, waktu belum kawin. Dek kaget kalau kakak tak kata apa-apa makan kita. Sederhana dah apa-apa kak, penting sama kakak. Nasi sama garam jadilah. Pas sudah jadi, nasi lado lauk masih ngotok dia. Ya, kita tak tahu yang mana yang bagus. Karena maaf perempuan kadang-kadang subhanallah ketika menikah berubah wataknya. Berubah keadaannya, kita tak tahu. Yang kita sangka tidak bagus ternyata jadi bagus. Dan kehidupan manusia kita tak tahu. Boleh jadi Wati tadi itu, ya, yang ente sebenarnya tak polok deman, tapi mak ente nyuruh kawin, ente kawin ni, misal mak ente nyuruh, ya, subhanallah, baru kawin sebulan, baknya meninggal dapat warisan. Pergi haji langsung ente, kan tak tahu, ya, subhanallah meninggal ke toko tadi itu kata nerusku, ente yang jadi neruskunya. Boleh jadi, kita tak tahu. Ketika minta petunjuk sama Allah, tunjuk petunjuk, makanya kosongkan. Ketika solat istikharah itu ikhwan, tidak boleh ada kecondongan. Tak pacak beb, aku ni sudah condong. Nah, kalau yang tidak pacak, ente minta tolong orang. Minta tolong orang lain istikharah untuk anak. Anak lagi bingung antara Susi sama Wati. Susi bin Ma'un, Wati bin Polan. Tolong istikharah ke yang mana yang terbaik. Ya. Nanti ya boleh jadi namo tadi atau apa, ya. Istikharah kan oleh wong tadi. Wong tadi itu tidak ada kecondongan. Dia tengah-tengah posisinya. Dia minta petunjuk yang mana yang terbaik. Allah buat kawan aku si Ujang ini. Kage ada isyarat dari Allah atau ada bisyarah. Macam-macam isyarat itu nanti. Ya, ada lewat mimpi tadi. Mimpi itu macam-macam. Ya boleh nak yang kontan cak tadi, naik duduk wadi. Ya, boleh jadi tidak. Ya. Boleh jadi yang sifatnya ketenangan. Misalnya ente lagi jalan menuju ke atau ente ada di Padang, kebetulan maaf Susi wong Padang, Wati wong Medan. Misal, subhanallah ente berjalan atau diajak wong naik bus. Bus tulisan Palembang Padang. Pas naik bus itu super AC, super look, nikmat macam di rumah, aduh, oh segala nikmat kalau. Jalannya mulus. Pas ente terbangun dari tidur. Nah, ini isyarat. Caknya ke Padang. Ya, bagus.
Ya. Atau ente bingung mau kawin sama seorang atau mau suatu pekerjaan ini, ya, mbak apa tidak kawin ini, hijrah apa tidak aku, satu cuma pilihan ini, ambil atau tidak, lakukan atau tidak, maka ente istikharah. Nah, kadang-kadang di situ ada petunjuk dari Allah. Kalau memang sekali lagi tidak boleh ada kecondongan, itu belum ada, tidak boleh ada kecondongan. Ente benar-benar lepaskan, ufawwidhu amri ilallah, aku serahkan sepenuhnya sama Allah. Apa yang sudah aku tahu tentang keuntungan yang bakal aku dapatkan kalau aku hijrah atau aku ambil pekerjaan ini, aku tepis ke dulu, kosong, terserah Allah. Salat benar-benar, atau minta tolong orang tadi boleh lagi. Salat, nah nanti kadang-kadang isyarat itu macam-macam. Di antaranya misalnya ente akan melewati sungai yang jernih, nemu banyu bening, ya, ketemu pemandangan yang indah. Nah ini berarti isyarat bagus. Ini yang diajarkan oleh syariat. Bukan merek sahabat tahayul, ya, muntal ke duit logam. Kalau Garuda, pergi. Yang zaman dulu kan itu, muntal ke duit logam. La ilaha illallah. Jadi istikharah, minta petunjuk sama Allah. Nah kadang-kadang istikharah itu seperti tadi, ya. Kadang-kadang bukan lewat mimpi, tapi Allah langsung petunjuk, subhanallah. Petunjuk. Ente mau jalan, ente mau hijrah ke mana tempat lah misalnya, coba ente maju mundur, ada dua pilihan, ke Bangko atau ke Lampung. Ke Bangko atau ke Lampung. Di Bangko ini masya Allah bagus, tawarannya bagus, Lampung juga bagus. Cuma bingung ente nak kemana nih. Ente istikharah minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Nah besok pagi subhanallah ada isyarat itu. Ini bukan sinetron, ya. Pas isyaratnya subhanallah, ente lagi duduk di pasar misalnya, tahu-tahu ada orang nawari kopi. Pak, kopi Lampung asli pak, kopi Lampung asli. Intinya apa Lampung ini yang disebut. Boleh jadi ini jawaban dari Allah. Ini bukan kebetulan, memang itu jawaban dari Allah, boleh jadi. Atau pas yang di pasar ketemu wow, kenalan, tahu-tahu dari mana pak? Aku dari Bangko. Nah, ini juga boleh jadi isyarat. Macam-macam isyarat itu. Ya, isyarat dari Allah itu macam-macam. Nah, istikharah yang memang asli hukum istikharah itu lewat salat. Namun salafun salihun banyak memilih istikharah itu dengan bermacam hal. Termasuk ya tapi harus dipelajari ya, istikharah lewat Al-Qur'an, bisa ada umumnya, ada caranya. Istikharah lewat tasbih, bisa. Istikharah dengan kitab hadis Bukhari atau Muslim atau Imam Malik, Muwatta, bisa. Termasuk istikharah lewat kitab Diwan Imam Haddad. Jadi bukan main tebak-tebakan, bukan main basing-basingan, ada tawassulnya, ada fatihahnya. Lalu orang soleh atau ustadz atau orang alim tadi akan membuka Al-Quran dengan acak, dia buka. Ya, dia buka langsung macam ini. Nah, ada hitungannya, ayat yang keberapa dibaca. Kalau ternyata itu adzabun alim, ayat tentang adab, berarti gawe ini jangan, tidak bagus. Diulangi lagi ya ustadz tadi, kiai tadi, diulangi lagi. Dapat lagi tentang siksa kubur. Tentang apalah yang mengerikan. Ini boleh dan ini sah, di dalam syariat dibolehkan. Ya, dalam syariat diperbolehkan. Tapi bukan kita basing-basing. Tapi ada orangnya yang memang diberikan Allah kemampuan untuk seperti itu. Nanti kalau sudah 3 kali diulangi isyaratnya, tidak ada yang bagus, ketemu ayat adab, ayat siksa kubur, ayat tentang munafik, berarti ini tidak bagus. Lepas ke. Ada mereka pakai tasbih. Ini juga ada caranya, ada ijazahnya, ada perlu dipelajari. Kapan mentoknya sampai di sini, muter, ya. Bukan beli dak, macam itu. Beli dak sampai ujung beli. Caknya bagusnya beli dak kan ngulang lagi. Tasbih itu ada bacaannya, ada caranya, ya, ada memang cara-caranya sendiri. Termasuklah Diwan Imam Haddad itu sendiri ada caranya. Nah, istikharah seperti ini boleh, ya, dengan melalui orang-orang soleh. Tapi ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, isyarat, musyawarah dan istikharah. Kalau kita sudah musyawarah, indah ikhwan. Kadang-kadang musyawarah itu nikmat. Ada hal-hal yang kita tidak tahu jadi tahu. Kita tahu ini bagus kalau sudah kita nak ngambil toko di situ. Kita nak jualan, ada 2 pilihan, ya. Nak jualan dari itu. Subhanallah, pas kita ngobrol sama kawan kita yang kebetulan dia tadi itu tahu tentang daerah situ. Dia ngomong, "Oh, jangan. Hasan jangan ngapo. Aku perlu dapat bocoran tadi. Dari wong PU, daerah situ bakal digusur, bakal ada pelebaran jalan di situ." Alhamdulillah, berkat musyawarah dapat kita kabar baik. Kalau kita tidak tahu, sudah kita beli, tahu,
digosor. Jalan itu tempat toko yang tadinya kami tidak kami lagi, buntu, jalan mati. Atau toko kita digosor diganti dengan bukan ganti apa, ganti untung, ganti rugi. Ya, rugi nih kan gitu. Ya, nah, kita tidak tahu. Berkat musyawarah dengan orang berpengalaman, maka dia akan jelaskan kepada kita. Lebih lagi sekali lagi untuk musyawarah sama seorang ulama. Apalagi yang dilihat orang ulama itu ahli istiqomah, maka insya Allah dia akan memberikan pandangan yang baik. Kalau seandainya kamu sudah minta petunjuk sama orang soleh atau ulama tadi, dia unjuk arahan kepada kamu, lalu kamu jalankan, ternyata hasilnya tidak maksimal, jangan disesali. Ya, itu sudah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah sama di sini, ma khaba man istakhar, tidak akan kecewa orang yang istikharah, wa ma nadima man istashar, dan tidak akan pernah menyesal wong yang bermusyawarah. Jadi kalau kita musyawarah, keputusan bersama tidak akan nyesal. Maaf, misal kita nak ngawinkan dulu kita musyawarah sama mak kita, bak kita sama musyawarahnya kita sepakat sudah kawin kelas sama sepulan dengan pertimbangan bla 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 bla. Ternyata subhanallah setelah kawin kehidupan dulu kita tadi tidak nyaman. Ternyata laki-laki yang kemarin kita sangka baik ternyata baik waktu dia jaya. Pas dia tadi itu putus usahanya atau dia tadi itu mengalami suatu musibah, ternyata berubah wataknya jadi kasar jenuh. Tidak ada menjadi kesalahan buat kita. Ngapa? Keputusan kita bareng. Keputusan kita bersama. Sekarang mana kita nyelamatkan dulu kita pun bersama-sama. Jadi bagus kita terima bareng-bareng, buruk kita terima bareng-bareng. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Ya, istikharah dan musyawarah. La ilaha illallah. Jangan salah langkah ya, jangan nanya sama wong-wong apalagi percaya dengan apa yang namanya tahayul, haram hukumnya. Tanya sama dukun, haram hukumnya. Ya, atau percaya dengan apa itu yang galak di majalah-majalah bintang-bintang aja. Zodiak, kau tanggal bulan April lahir, kau bakal macam ini, bakal macam itu. Syirik itu. Syirik. Kalian itu percaya bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kata ceritanya, bintang apa? Ada bintang apa dia sih? Jupiter. Allah itu kedip semua. Haram yang dipercaya itu. Walaupun kebetulan, benar ini, pasnya ini. Aku ini bulan April lahir. Kalau April ini memang tulisannya bagus, gawainya lancar kan? Jangan tertipu. Itu kadzab. Ente percaya haram hukumnya. Percaya dengan itu haram hukumnya. Bahkan na'udzubillah boleh jadi keluar dari syariat Islam. Zodiak, dakati percaya dengan apalagi apa namanya tahun-tahun Cina nih. Tahun Nagom Mas. Tahun apa lagi? Tak ngerti lah macam-macam. Ya, singo, macan segala macam. Tak boleh kita percaya. Itu kepercayaan orang-orang salah. Jadi tak boleh kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Fasalun 'alaika idza nadarta lillahi nadran min as-salati aw sadaqatin aw ghairi dzalika min al-qurbat bil mubadarah bil wafa bihi wa la ta'awwad al-ikthar min nadrin fa inna syaitan zayna 'araka. Bidzalika wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyarul ahbab, ikhwanahumullah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya sampaikan malam besok, malam awal Zulhijjah insyaallah dan hari Rabu tanggal 1 Zulhijjah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya hari-hari 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari yang sangat penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Allah memberikan hadiah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah dengan Allah melipat gandakan 700 kali lipat pahala buat segala amal soleh yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian disunnahkan kita berpuasa bagi yang sanggup sehari, fadl sehari, sanggup 3 hari, sanggup 9 hari, maka lakukan 9 hari puasa dengan niat puasa sunnah mutlak. Nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Niat ke puasa besok karena Allah Ta'ala. Kalau ketemu hari Senin Kamis, niat ke gabung Senin Kamis boleh. Nanti pas tanggal 8 niatkan puasa hari Tarwiyah. Kalau sudah masuk tanggal 9 niatkan hari Arafah. Kenapa kita jangan sampai lalai? Usahakan ikhwan, ya tidak harus membek 9 lagi. Sanggup berapa hari ambek? Apalagi na'udzubillah kalau 9 lagi cuma untuk berambok, untuk apa? La riya'an wala sum'atan. Sehari kita cuma sanggup, tapi dengan penyesalan, ya Allah, Senin aku cuma sanggup sehari. Pengen aku cuma badan aku tak sehat, pengen aku cuma gawean aku ni berat.
itu lebih bagus uang ini di mata Allah ketimbang yang 9 lagi tapi aku 9 lagi tahun ini. Oh laku. Ya, berambok nilai kau di sisi Allah. Ya, kita berharap amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Sehari puasa dari tanggal 1 sampai 9 diganjar pahala puasa sunnah setahun kata Rasulullah. Kalau kalian disanggap 2 hari berarti dapat tabungan puasa 2 tahun. Nah ini kita usahakan ya. Tak mampu 9 hari ambek semampu kita. Dan sekali lagi saya wanti-wantikan untuk diri saya dan kalian semua ya ikhwani, kalau pacak hari Arafah dan hari Tarwiyah jangan tidak dipuasai. Hari tanggal 8 dan 9 daripada bulan Zulhijjah. Terbanyak tasbih, tahmid dan tahlil sesuai apa yang diajarkan Rasulullah dan juga zikir-zikir yang lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bagi kesidanya. Ya Latif, ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu najahu indallah. Oh
aswah la takumul ghanna الأحساب والنسب الأسنى Terkenang ada satu cerita sedikit tambahan antara Syekh Ali Baros dengan guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini murid yang hebat, tegak duduk, cinta sama guru. Apapun kata gurunya itu yang dipegangnya. Walaupun orang lain ngomong kelabe sibu, tapi Habib Umar mengatakan A, dia pasti megang A. Syekh Ali Baros sampai kalau kita Fatihah sama Habib Umar nanti baca rotib atas harus mencantumkan juga nama Syekh Ali Baros. Ya. Al-Fatihah ala sahib rotib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali bin Abdullah Baros. Tidak menyebutkan guru Habibnya, Habib Umar, tidak menyebutkan anak Habib Umar, tapi murid ini. Yang mana murid ini seorang Badui. Orang Badui artinya orang pedalaman. Yang dari nol jadi sampai jadi sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah itu pernah suatu hari Syekh Ali Baros ini, Masya Allah bertahun-tahun ngumpul ke duit. Dia pengen pergi haji. Sampailah duitnya terkumpul. Dan subhanallah kebetulan tahun itu wong kampungnya ada serombongan besar untuk melakukan ibadah haji juga. Jadi pengen dia berangkat haji. Pengen berangkat haji tadi itu. Duit ada, kendaraan ada, fasilitas ada, dan rombongan untuk jalan pun ada. Wong kampungnya. Maka dia datang kepada gurunya. Memusyawarahkan tentang perkara hajinya. Dia menyampaikan tentang keinginannya pergi haji, keinginannya sudah bertahun-tahun dan dia sudah nabung, sudah apa. Mak mana ujungnya dia ngomong, mak mana menurut pandangan antum wahai Habib Umar? Apakah bagus aku pergi haji tahun ini ataukah kapan? Subhanallah, Habib Umar bin Al-Attas sejenak nunduk, Habib Umar ini buta sama seperti Imam Abdullah Al-Haddad. Lalu Habib Umar nunduk sebentar, angkat kepala, ya Ali, jangan kau berangkat tahun ini. Berangkat ke tahun depan. Kalau nak tanya tentang rindu kepada Rasul, jangan ditanya. Rindu melihat Ka'bah, jangan ditanya. Pengen pergi haji, jangan ditanya. Tapi gurunya ngomong, jangan kau berangkat tahun ini Ali. Tahun depan, insya Allah kau berangkat. Tidak nanya, ngapa guru, ngapa macam itu? Aku duit ada, aku rindu Nabi, aku rindu. Tidak. Aku kata syaitan sam'an wa ta'atan. Aku dengar, aku terima, aku patuhi wahai guru. Nah, ketika saatnya datang, wong nak berangkat, ya maknanya kalau kamu dalam posisi Syekh Ali ini,
Oh heboh sekampung berangkat kalau dengan naik onto naik keledai, oh kami heboh. Dia cuma nonton nengok deh. Tapi ketika muncul rasa sedih itu dia ingat sama gurunya, senyum dia. Pasti apa yang dikata guru itu yang terbaik. Sudah subhanallah berangkat sudah berangkat lewat berapa minggu terdengarlah kabar. Kelompok daripada wong kampungnya tadi mereka berjalan dalam perjalanan dari Hadramut sampai lewat Oman menuju ke Mekah, di tengah jalan dibegal, dirampok, habis ludes harta mereka, bahkan di antara dari kelompok itu ada yang dibunuh. Balik lagi ke Yaman, tak jadi pergi haji. Sallallahu alaihi wasallam. Pas nengok keadaan itu, dengar dengan keadaan itu, sampai balik lagi nengok mereka tadi itu dengan keadaan yang parah, harta hilang, pergi haji tak jadi, bahkan ada di antara mereka yang wafat. Syekh Al-Baus langsung nemui gurunya, dipeluknya, diciumnya bolak-balik. Bangsa engkau mengizinkan aku jalan dengan Habib, katanya mungkin aku termasuk yang jadi korban, dan haji pun tak jadi. Hakalah nadhar seorang salihin itu, dia punya pandangan dengan rahasia Allah yang kita tidak tahu. Mungkin kamu bakal mengalami kalau memang kamu nemukan sosok guru, sosok ustaz yang kamu yakini. Pas kamu pengen melakukan sesuatu, dia malah nyuruh kamu berbeda dengan apa yang ingin kamu lakukan. Bahkan kamu sudah dengan persiapan. Boleh jadi kamu datang sama guru kamu, ustaz, makman ustaz, antum anak ini pengen mondok ke anak-anak ke pesantren. Ustaz, oh jangan, masuk SMA baik. Kan mata ini. Anak pengen mondok ke anak, tapi ustaz juga masuk ke SMA. Misal, kan bingung gitu. Seharusnya ustaz nih, unjuk semangat. Oh yuk pesantren kelak, sekarang nih pesantren lah. Kalau dua tuh kayak bla bla bla. Ini tidak. Jangan kau masuk pesantren anak kau. Masuk SMP baik. Oke, kalau SMP terus ke SMA. Subhanallah. Kalau memang taslim dengan seorang wali, seorang soleh, sam'an wa ta'atan. Ana minta doakan anak-anak biar selamat dunia akhirat. Ternyata Allah buka jalan lain. SMP dia masuk, SMA dia masuk. Tapi sepanjang SMP SMA dia masuk dengan ilmu dunia, tapi dia juga dapat bimbingan akhirat. Sampailah menjadi seorang yang misalnya sampailah dapat sukses dunia, sukses akhirat, yang ternyata menyelamatkan umat juga. Kita sudah tahu. Ya, kalau memang yang tidak dapat seorang guru yang model macam itu, sudah taslim li ahlillah. Imam Haddad jadi kau seperti mayit di tangan tukang mandi ke mayit. Bagaimana kalau mayit itu? Diam baik, ditekuk, dipandangkan, ditolehkan, dibuka mulut, dimangapkan, dibulak, dibalik, diam. Nerima baik. Masih banyak cerita-cerita seperti ini. Ya, apalagi kalau itu wong tua kamu, ikhwan, sama. Wong tua kamu, tak usahlah. Mak, tapi aku ni mak sudah pengen mak, aku sudah ni, aku nak. Tak usahlah. Jangan nunggu dia ngomong 3 kali, tak usah. Jingoklah kamu. Kalau kamu masih tetap jalan ke dia, kamu paksa ke akhirnya mak gitu. Ya sudahlah, kalau kamu masih nak kepengen ajulah. Selako kamu. Tak bakal sukses. Tak bakal berkah. Rusak masa depan kamu. Jangan kamu anggap orang tua gitu tuh, tak ngerti mak ni. Buta mak ni. Tak ngerti hukum, tak mengikuti kemajuan je gitu, mak kita bilang, la wallah. Ya. Kalaupun ikhwan rahimakumullah, secara teori kita mengatakan mak ni memang tak faham. Nak ku jelaskan masih tak faham juga. Ini buruk menurut mak kita. Menurut kita bagus. Tapi karena kita taat sama orang tua, ya sudah mak, kalau memang jimatnya tak usah, ya sudah. Biarlah tak jadi, padahal nanti sudah nyiap ke kalau nak masuk ke situ tadi. Misalnya tidak jadi tentara atau polisi atau pegawai di suatu jabatan. Ya, jimat itu tak usahlah. Kau terus ke pegawai bak, kau jualan di pasar. Padahal ente dia sudah S2, ya, sudah punya pengalaman bla bla bla. Sam'an wa ta'atan. Nurut apa kata mak ente, wallah akan berkah. Berkah pasti. Bahkan keberkahan itu lebih hebat daripada segala-galanya. Karena berkat. Kalau sudah orang tua menunjuk tahu kita, ngarah ke kita, ya, musyawarah, tapi jangan maksa ke biar orang tua kita maksa nerima pandangan kita. Ya. Buruk bakal jadi bagus.
dengan izin Allah. Tapi kalau kamu sebaliknya naudzubillah menentang apa yang disyaratkan orang tua kita, maka bagus bakal dibalikkan Allah jadi buruk. Buktikanlah. Ya, karena ridallah fi ridalil walidain itu kunci sudah. Ya. Kalau Allah sudah, orang tua kita sudah nyuruh apa, walaupun logika kita, teori kita mengatakan ini tidak bagus, ini tidak tepat pilihan orang tua aku, tapi kita tetap jalankan. Bismillah tawakkalullah dengan niat birrul walidain, jangan kata orang tua. Tidak bagus itu memang secara teori, secara ilmu tidak bagus, akan langsung dibalikkan Allah jadi bagus. Wallahi yakin itu. Dibalikkan Allah jadi bagus. Tapi kalau kamu dengan teori, dengan kepandaian kamu mengatakan ini bagus, memang bagus. Tapi itu bertentangan dengan keinginan orang tua kita, maka bagus ini akan dijadikan Allah buruk. Buruknya buruk luar biasa. Untuk bila mendarik, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kepada orang tua, terutama nih, dan juga kalau kita nemu tipe-tipe guru yang memang kita yakini orang-orang yang dekat sama Allah, ahli istiqamah, memiliki sirah rahasia Allah. Dan ini banyak cerita-cerita. InsyaAllah di majlis berikutnya kita bisa buka cerita-cerita tentang mereka. Wallahu a'lam bishawab.